Halo semuanya, perkenalkan saya Maya Sapira dari program studi Sarjana Terapan Kebidanan dari kelas 1B. Saya di sini akan membahas masalah tentang isu 5 kebijakan dan 1 peraturan yang dimana itu sesuai atau tidak sesuainya dengan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, untuk isu kebijakan pertama yaitu DPR yang menganggarkan 48 miliar untuk pengadaan gorden dengan alasan bahwa gorden tersebut sudah 13 tahun tidak diganti dan dinilai seperti kain pel. Baik, jelas sekali bahwa kebijakan tersebut itu bertentangan kepada sila kelima Pancasila yang dimana yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena mengalokasikan anggaran sebesar 48 miliar untuk pengadaan gorden di tengah masyarakat yang mengalami ekonomi yang sulit pada saat ini, itu tentu tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Nah, penggunaan anggaran negara itu seharusnya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan yang mendesak dan berdampak yang luas kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia, bukan untuk fasilitas yang hanya dirasakan oleh sebagian pihak saja. Dan itu juga bertentangan pada pasal 23 ayat 1, yaitu pasal ini menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jika anggaran besar untuk penggantian gorden dianggap tidak sesuai dengan prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka kebijakan tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila ke-5, karena tidak memberikan dampak yang begitu luas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, lanjut ke isu yang kedua, yaitu tentang kebijakan pemberian remisi kepada 175.510 narapidana pada HUT RI ke-78, termasuk 2.606 yang langsung bebas dan narapidana kasus korupsi. Nah, isu ini itu dapat dianggap sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemberian remisi dapat dipandang sesuai dengan sila kedua Pancasila karena menghormati hak asasi narapidana dan menunjukkan adanya belas kasih serta keadilan narapidana yang berkelakuan baik dan memenuhi syarat berhak mendapat pengurangan hukuman sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan. Nah, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang menjadi dasar hukum pemberian remisi sebagai salah satu bentuk pembinaan dan penghargaan atas perilaku baik narapidana selama menjalani hukuman. Nah, baik, selanjutnya itu juga sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks ini, remisi diberikan kepada narapidana berdasarkan aturan yang berlaku, termasuk mereka yang terlibat dalam kasus korupsi, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Baik, selanjutnya ke isu yang keempat, yaitu tentang kebijakan keputusan Indonesia untuk mengimpor 2 juta ton beras hingga akhir 2023 sebagai respon terhadap dampak El Nino. Nah, ini dapat dianggap sesuai ya dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan dan menurunkan produksi beras dalam negeri merupakan situasi darurat yang mempengaruhi kebutuhan pangan masyarakat. Nah, dalam kondisi ini, keputusan untuk mengimpor beras demi menjaga pasokan pangan dan mencegah kelangkaan menunjukkan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar rakyat, yaitu akses terhadap makanan. Ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pemerintah berupaya melindungi masyarakat dari krisis pangan akibat bencana alam. Nah, itu juga selaras dengan sila kelima lagi ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana impor beras dalam situasi darurat seperti dampak El Nino sejalan dengan prinsip keadilan sosial jika dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mencegah kelangkaan yang dapat merugikan kelompok berpenghasilan rendah. Nah, dengan memastikan beras tetap tersedia dan terjangkau, kebijakan ini dapat melindungi masyarakat rentan dari kenaikan harga yang disebabkan oleh berkurangnya produksi dalam negeri. Hal ini juga mendukung pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana ekonomi harus dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, menurut pasal 34 ayat 1 itu juga selaras dengan pasal tersebut. Pasal ini menekankan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin. Nah, dalam konteks dampak El Nino yang dapat memperburuk kondisi masyarakat miskin, impor beras dapat dipandang sebagai upaya untuk mencegah krisis pangan yang akan berdampak buruk pada kelompok yang paling rentan. Baik, lanjut ke isu yang kelima, yaitu Omnibus Law atau Cipta Kerja. Nah, ini dianggap tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila karena di sisi lain beberapa pihak berpendapat bahwa Omnibus Law atau Cipta Kerja justru memperlemah perlindungan bagi pekerja, khususnya terkait pengaturan upah minimum, pesangon, serta hak-hak buruh lainnya. Nah, hal ini dianggap bertentangan dengan keadilan sosial karena kebijakan ini lebih menguntungkan investor dan pengusaha dibandingkan dengan kesejahteraan pekerja. Nah, pengurangan hak-hak pekerja dapat memunculkan ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya ini juga bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu di mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Omnibus Law itu juga dianggap tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila karena beberapa ketentuan di dalamnya dianggap tidak beradab terhadap hak-hak dasar tenaga kerja. Misalnya adanya fleksibilitas yang berlebihan dalam perekrutan tenaga kerja, kontrak dan outsourcing yang berpotensi mempersulit kerja untuk mendapatkan jaminan kerja jangka panjang dan kesejahteraan. Ini dianggap tidak sejalan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab karena menunjukkan standar hak. Nah, selanjutnya itu juga bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, beberapa pihak berpendapat bahwa Omnibus Law berpotensi menurunkan standar perlindungan hak-hak pekerja, termasuk hak atas upah yang layak, sehingga bertentangan dengan pasal ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai isu kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo untuk memperkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempur F-15EX baru dari Amerika Serikat. Nah, ini dapat dianggap sesuai
atau telah sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Karena apa? Karena pembelian pesawat tempur F-15EX itu dapat dipandang sebagai langkah strategis pemerintah untuk memperkuat pertahanan nasional dan menjaga kedaulatan negara. Nah, tindakan ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia yang mengutamakan persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, pertahanan negara yang kuat itu berfungsi untuk melindungi kesatuan dan persatuan wilayah Indonesia dari ancaman luar, sehingga mendukung prinsip persatuan dalam Pancasila. Selanjutnya itu juga selaras dengan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara itu dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, pembelian pesawat tempur baru ini mendukung untuk kekuatan utama pemersatuan bangsa Indonesia atau pertahanan Indonesia. Nah, yaitu TNI. Nah, sehingga sejalan dengan amanat konstitusi untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Selanjutnya ke isu yang ketiga, yaitu tentang kebijakan presiden mengenai respons pemerintah terhadap kebijakan El Nino yang mempengaruhi 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM serta pembagian bantuan langsung tunai sebesar 400.000. Nah, pendapat ini dapat dianggap sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, respons pemerintah dalam memberikan BLT El Nino kepada keluarga yang terdampak, terutama masyarakat kecil, sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial. Nah, bantuan ini berupaya meringankan beban ekonomi kelompok yang paling rentan terhadap dampak cuaca ekstrim, seperti kekeringan yang dapat mempengaruhi hasil panen dan sumber penghidupan. Nah, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan distribusi kesejahteraan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya itu juga sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tindakan pemerintah ini maksudnya untuk merespons dampak El Nino dengan memberikan bantuan finansial juga selaras dengan sila kedua Pancasila. Kebijakan ini menunjukkan perhatian terhadap penderitaan rakyat yang terkena bencana alam, memastikan bahwa hak-hak dasar mereka seperti akses terhadap pangan dan kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Hal ini mencerminkan rasa kemanusiaan dan keadilan dalam menghadapi kesulitan bersama. Nah, itu juga selaras dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi pasal ini juga selaras dengan yang kasus pertama tadi, yaitu yang dimana BLT yang diberikan kepada keluarga terdampak El Nino mencerminkan pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi kelompok rentan dan memberikan bantuan ketika mereka menghadapi situasi sulit. Ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kewajiban negara untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.